Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Jangan Keluar di Waktu Maghrib. Cerita ini ditulis oleh Lukas Priyatno, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jangan Keluar di Waktu Maghrib. Si pengumura dewa tanpa nyaraka gembira tebal Marni sempat terkejut mendengar penuturan Ki Jalal bahwa dirinya telah 1 minggu lamanya berada di tempat ini tanpa makan dan minum. Sekarang ikuti aku. Ki Jalal berjalan paling depan dan disusul Marni dengan langkah yang sedikit tertati-tati. 1 minggu duduk dengan kaki dilipat membuatnya sulit untuk bergerak, tapi karena tekad yang bulat membuat dirinya siap menerima apapun yang akan terjadi. Bahkan dengan menyerahkan tubuhnya untuk dinikmati Ki Jalal dan juga Marni terus berjalan semakin dalam dengan kegelapan yang menemani mereka berdua tanpa cahaya sedikit pun. Setelah itu Ki Jalal tiba-tiba saja berhenti. Seketika bau busuk mulai tercium sangat menyengat. Marni sampai menutup hidung menggunakan tangannya, dan bau busuk ini menandakan bahwa mereka telah sampai di Sungai Gondomayit. Kita telah sampai. Kabut tipis mulai bergerak dengan perlahan dan kini telah terlihat genangan air yang tadi tertutup oleh kabut. Sungai Gondomayit amat tenang, bahkan tidak bergerak sama sekali, dan bau busuk semakin menyengat hingga masuk ke dalam tenggorokan. Sekaranglah saatnya kau harus melakukan ritual pengasih. Buka seluruh pakaianmu dan berendam di dalam sungai ini. Marni terlihat mulai menanggalkan pakaiannya satu persatu di hadapan Ki Jalal. Kedua belah matanya tidak berkedip ketika melihat 2 gunung kembar milik Marni yang tidak terhalang apapun. Terlebih lagi saat Marni melepaskan celana dalamnya dan mulai berjalan ke arah Sungai Gondomayit. Ki Jalal menelan ludahnya sendiri di saat ia melihat lubang surgawi milik Marni yang kini mulai menghilang terendam air sungai. Dengarkan aku baik-baik. Apapun yang akan terjadi nanti, itu sudah menjadi bagian dari ritual ini dan sudah terlambat jika harus berhenti sekarang. Karena akan berimbas pada dirimu sendiri. Apa kau mengerti, Marni? Marni hanya menganggukkan kepalanya, tanda mengerti apa yang telah dimaksudkan oleh Ki Jalal, dan setelah itu Ki Jalal pergi meninggalkan Marni sendirian di dalam Sungai Gondomayit. Ki Jalal menghilang di telan kabut tebal yang berada di sekitar hutan bambu, sedangkan Marni tetap berada di dalam Sungai Gondomayit dengan seluruh tubuhnya yang terendam air dan kaki yang menyilang. Kedua tangannya disatukan di depan dada dan matanya mulai terpejam. Mulut Marni mulai membacakan mantra-mantra pengasihan yang telah diberitahukan oleh Ki Jalal sebelumnya. Ketika mantra itu mulai dibacakan, suasana di tempat tersebut terasa sunyi dan air sungai tersebut mulai dirasakan dingin, bahkan sampai menusuk ke dalam tulang. Semakin lama mantra-mantra itu keluar dari mulut Marni, seketika bau busuk kembali tercium dan aromanya benar-benar busuk. Dengan mata yang tertutup rapat, Marni justru dapat melihat dengan jelas keadaan Sungai Gondomayit yang sesungguhnya. Di dalam penglihatan murni, ia melihat banyak mayat-mayat mengambang di sungai tersebut. Sungai yang amat tenang tanpa arus sama sekali dan dipenuhi pepohonan yang hanya menyisakan ranting-ranting yang kering. Ranting pohonnya menjuntai ke bawah, terlihat seperti tangan-tangan setan yang amat menyeramkan dengan kuku-kukunya yang panjang. Mata Marni semakin liar bergerak dalam gelap dan mata tertutup. Tiba-tiba sosok wanita bergaun putih terlihat berdiri di ujung sungai dengan rambut yang amat panjang dan saat ini tengah menatap ke arahnya dengan sorot mata yang amat menyeramkan. Di tangan kanannya, sosok tersebut terlihat tengah menggendong bayi yang berlumuran darah.
Wajah bayi tersebut amatlah menyeramkan. Kepalanya botak, kupingnya terlihat lancip dan memiliki taring. Sosok bayi itu tengah menjilati sesuatu. Marni ketakutan tentang apa yang tengah ia lihat saat ini. Matanya seperti dipaksa untuk melihat penampakannya amat menyeramkan tersebut. Bahkan di saat kedua belah mata Marni sedang benar-benar tertutup rapat. Seketika jantungnya berdetak semakin cepat. Seluruh tubuhnya gemetar di saat Marni melihat potongan jari-jari sedang dijilati oleh sosok bayi yang sangat menyeramkan tersebut. Dan dengan perlahan jari-jari itu dilahapnya dengan rakus. Suara tulang-tulangnya digigit dengan sangat keras hingga terdengar di telinga Marni sangat jelas. Seketika jari-jari tersebut telah habis disantapnya dan kini tatapan matanya tertuju ke arah Marni yang sedang bersemedi di dalam sungai Gondomayit. Marni menjadi sangat ketakutan. Ia sudah lupa tentang niatnya datang ke tempat ini di saat sosok bayi tersebut mulai merangkak turun dari pelukan wanita bergaun putih tersebut. Dan sosok bayi yang berlumuran darah kini sedang berjalan merangkak ke arah Marni dengan perlahan. Mulut Marni sedang membacakan mantra-mantra. Kini tiba-tiba saja mulutnya menjadi kaku dan telah berubah menjadi ketakutan. Bibirnya gemetar, tapi Marni terus saja berusaha untuk melawan rasa takutnya. Tapi sosok bayi itu tetap merangkak ke arahnya semakin dekat dan tiba-tiba sosok bayi tersebut menghilang karena tenggelam ke dalam sungai Gondomayit. Marni menghembuskan nafasnya dengan sangat cepat. Penampakan tersebut benar-benar membuatnya sangat ketakutan. Hampir saja dirinya memutuskan untuk kabur dari sungai tersebut, tapi untung saja sosok bayi yang menyeramkan itu telah tenggelam di dalam sungai. Kini Marni bisa bernafas sedikit lega dan kembali membacakan mantra-mantra pengasih. Tiba-tiba, Marni merasakan tangan bayi berkuku tajam dengan mencengkeram kedua belah kakinya dengan sangat kuat. Seketika jantung Marni kembali berdetak kencang. Sosok bayi yang amat menyeramkan tersebut sedang berada di dalam air dan tengah merambat naik ke tubuhnya. Tangan-tangan bayi tersebut sangat terasa merambat naik dengan perlahan dengan kuku-kukunya yang tajam ditancapkan ke tubuh Marni dan membuat Marni menjerit menahan sakit. Kepala yang tidak memiliki rambut terasa tengah berada pada bagian ketiaknya dan terasa lengket akibat darah segar yang berlumuran di sekujur tubuhnya. Rasa jijik bercampur takut tengah menyelimuti Marni hingga membuatnya berteriak histeris dan menggema di sekitar sungai Gondomayit. Tidak berhenti sampai di situ, kini sosok bayi tersebutlah yang berada di pundaknya dan hampir saja menggigit telinga Marni. Kedua tangan Marni memegang kepala bayi tersebut dengan rasa jijik akibat darah yang menempel pada sosok bayi yang menyeramkan tersebut. Kemudian sosok tersebut dilempar oleh Marni dan tenggelam di sungai. Seketika suasana berubah menjadi sangat hening. Tubuh Marni terus saja gemetar menahan rasa takut malam itu. Hampir saja ia gagal melakukan ritual pengasihan akibat penampakan sosok bayi yang membuatnya ketakutan setengah mati. Angin berhembus dengan perlahan, kabut mulai bergulung dan menutupi sebagian sungai Gondomayit yang semakin menakutkan. Kesunyiannya yang tiba-tiba saja terjadi di tempat tersebut membuat bulu kuduk Marni meremang. Entah sosok apa lagi yang akan datang mengganggunya untuk melakukan ritual pesugihan. Saat itu tubuh Marni mulai menggigil dan konsentrasinya buyar akibat air di dalam sungai Gondomayit terasa semakin dingin seperti batu es. Tubuhnya semakin kaku dan sulit untuk digerakkan. Jantungnya berdetak cepat dengan nafas yang mulai tidak beraturan. Namun tekad Marni sudah bulat untuk meneruskan ritual ini dan ia tidak ingin gagal. Marni mencoba menarik nafasnya dalam-dalam dan dihembuskan melalui lubang hidung. Ia mencoba untuk menetralisir tubuhnya agar tetap hangat dan kembali membacakan mantra. Perlahan tubuh Marni mulai menyesuaikan keadaan dan ia masuk ke dalam alam pengasihan. Tiba-tiba jantung Marni kembali berdetak kencang. Ketika ia merasakan tubuhnya diraba dengan perlahan oleh tangannya ditumbuhi oleh bulu-bulu yang memiliki kuku tajam. Marni sempat tersentak, wajahnya pucat menahan takut dan ingin sekali kabur meninggalkan sungai tersebut. Tapi ia teringat tentang maksud dan tujuannya bisa sampai datang ke tempat ini. Seketika itu Marni kembali diam dan mencoba untuk tidak memperdulikan apa yang tengah terjadi pada dirinya. Tangan-tangan tersebut semakin berani menyentuh tubuh Marni bahkan sampai meraba pada bagian sensitif miliknya.
Membuat seluruh tubuhnya menggelijang menahan geli, Marni tetap komat kamit membacakan mantra diselingi oleh desahan yang keluar dari mulutnya akibat perlakuan sosok penunggu sungai Gondomayit. Kini rasa takut perlahan menghilang dan tergantikan dengan nafsu yang menyelimuti pikirannya. Kini Marni hanya bisa pasrah dengan perlakuan sosok tersebut hingga membawanya ke alam bawah sadar. Tubuh Marni menggeliat, ia merasakan sebuah lidah yang amat kasar tengah menyapu pada bagian sensitif miliknya dan membuat Marni mendesah tanpa henti. Marni sangat menikmati perlakuan sosok tersebut sampai ia membuka mata. Ia tengah berada di sebuah kamar yang megah dan tubuhnya kini sedang berbaring di ranjang empuk tanpa menggunakan busana. Matanya menatap ke area kamar tersebut dan terlihat sosok hitam yang dipenuhi bulu-bulu di sekujur tubuhnya tengah menjilati area sensitif miliknya. Muncul rasa takut ketika melihat sosok tersebut, tapi semua berubah ketika sosok tersebut mulai memasukkan lubang surgawinya dan hanya ada kenikmatan yang dirasakan oleh Marni kala itu. Marni mendesah tiada henti dan sangat menikmati perlakuan makhluk tersebut. Jantungnya berdetak cepat dengan nafas yang mulai tidak beraturan di dalam tubuhnya. Ia merasakan akan mencapai puncak kenikmatan. Seketika Marni mendesah dan dengan cepat hingga cairan hangat keluar melalui lubang surgawi dan membasahi keperkasaan makhluk tersebut. Tidak berhenti sampai di sana, sosok tersebut kembali menjilati cairan kental milik Marni sehingga membuat tubuhnya bergetar menahan kenikmatan yang belum pernah ia dapatkan dari laki-laki manapun. Dan setelah itu, tubuh Marni terkulai lemah tidak sadarkan diri. Kesunyian malam bersemayam di dalam lubuk hati yang tenang. Peluh mengalir hingga terasa dan menyatu ke dalam darah. Sihir pengasih memeluk tubuh Marni yang sedang diangkat sosok hitam berbulu dan kemudian tubuh mungil itu diletakkan di sebuah batu besar yang terletak di bibir sungai. Marni tengah terbaring lemah, ilmu pelet tengah menyatu ke dalam raganya. Raja Jin penguasa sungai Gondomayit telah memilihnya untuk menjadikan Marni sebagai ratunya. Angin bertiup membawa kabut bergerak menggulung menyelimuti tubuhnya seakan memeluknya dengan erat dan membangunkan kesadarannya. Dengan perlahan Marni membuka kedua belah matanya dan menggerakkan tubuhnya untuk kembali duduk bersila. Kabut tetap memeluk tubuh Marni dan perlahan kabut tersebut berubah menjadi gaun yang berwarna putih. Terlihat senyum manis dari bibirnya yang tipis ketika melihat Ki Jalal tengah berjalan menghampirinya. Ajian pengasih terdengar lembut dari mulutnya menghantarkan Ki Jalal tunduk kepada dirinya karena kekuatan sang ratu akan membuat dirinya kekal abadi. 5 bulan kemudian, Marni yang dikabarkan menghilang tiba-tiba saja kembali muncul dari arah hutan bambu. Marni terlihat berjalan tertati-tati dengan pandangan matanya yang kosong menurut saksi mata yang melihat. Marni keluar dari dalam hutan bambu bersamaan dengan berkumandangnya suara azan maghrib. Ki Jalal, Marni dan Rohmat membuat satu rencana agar ritual yang sedang mereka kerjakan berjalan dengan lancar. Dan Rohmat mendapatkan perintah dari Marni agar mencarikan seorang gadis untuk persembahan ritual Sukma Jiwo. Sejak kemunculan Marni kembali, satu orang warga telah dinyatakan hilang secara tiba-tiba di saat malam Jumat Kliwon. Dan ia bernama Arumi. Gadis yang berasal dari desa seberang yang secara diam-diam pergi ke rumahnya akibat pertengkaran yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Kini Arumi hilang seperti ditelan bumi tanpa ada yang tahu kemana ia pergi. Ki Jalal dan Marni menjadi dua orang yang saling membutuhkan satu sama lain. Dengan membuat sebuah sandiwara, Rohmat yang saat itu bekerja sebagai penjaga sekolah berhasil menjebak Arumi dan membawanya ke kediaman mereka. Marni melihat Ki Jalal dan Rohmat tengah berada di sumur timba bersama Arumi yang tengah tergeletak di tanah dan keberadaannya diketahui oleh Ki Jalal. Apa yang sedang kamu dan Rohmat lakukan dengan gadis itu? Gadis itu telah mati dan kita telah gagal melakukan ritual tersebut, Marni. Kalian berdua memang tidak bisa aku andalkan. Mengurus satu gadis saja tidak becus. Lalu apa yang harus kita lakukan? Buang saja gadis itu ke dalam sumur. Ia sudah tidak dibutuhkan lagi. Ki Jalal memerintahkan Rohmat untuk menenggelamkan jenazah Arumi ke dalam sumur dan menutupnya dengan akar-akar. Kemudian sumur tersebut disegel untuk dinetralkan kembali. Jenazah Arumi dibiarkan begitu saja dan ketiganya kembali ke tempat ritual mereka dan kembali menyusun sebuah rencana. Apa yang akan kita lakukan?
Kalian tetap berada di desa ini dan jangan membuat sesuatu yang membuat warga curiga. Lalu apa yang akan kau lakukan, Marni? Setelah ini aku akan pergi untuk sementara waktu, agar warga tidak mengetahui rencana kita. Dan dengan kekuatan pengasih, aku akan merebut Yusuf dari tangan Gendis. Baiklah, aku akan sabar menunggumu di sini. Saat ini Yusuf tengah melangsungkan pernikahan dengan wanita pilihannya yang bernama Gendis. Dan acara tersebut berjalan dengan hikmat, karena dihadiri oleh warga yang juga merasakan kebahagiaan kedua mempelai. Hingga sore hari pun tiba, dari kejauhan terlihat sosok wanita cantik berambut panjang dengan gaun yang berwarna putih tengah berjalan mendekati acara pernikahan Yusuf dan juga Gendis. Seketika bau wangi bunga kantil menyeruak seakan menyelimuti area tempat pernikahan itu dilangsungkan, hingga tercium oleh para tamu yang datang. Saat itu pula seluruh mata langsung tertuju kepada sosok wanita yang saat ini tengah berjalan semakin mendekat. Wanita cantik itu adalah Marni. Marni berjalan di antara kerumunan tamu undangan yang datang. Terlihat mulutnya komat kamit membacakan sebuah mantra pengasih, membuat mata lelaki yang datang ke tempat tersebut terpana melihat kedatangannya. Begitu pula dengan Yusuf yang tengah duduk di bangku pelaminan. Kedua belah matanya terpana melihat kecantikan Marni hingga membuatnya tidak berkedip. Yusuf terlihat berdiri dan menyambut kedatangan Marni saat itu dan mengais tangan Marni kemudian mengecupnya di hadapan Gendis. Gendis pun hanya diam melihat Yusuf. Mantra pengasih telah membuatnya menerima perlakuan yang telah dilakukan Yusuf tepat di hadapannya. Marni tersenyum lebar dan membuat jantung Yusuf berdebar. Mantra pengasih berhasil ia lakukan. Apa kau ingat aku? Selamat atas pernikahanmu. Yusuf hanya diam melihat kecantikan Marni karena ilmu pengasih telah merasuk ke dalam mata batinnya, membuat dirinya lupa akan pernikahan yang sedang berlangsung. Setelah itu Marni pergi begitu saja, membuat orang-orang yang berada di sana seperti terhipnotis akan kecantikannya yang terpancar dari dalam tubuh Marni. Sesampainya di rumah, Marni segera menuju ke sebuah ruangan khusus yang berada di dalam rumahnya dan duduk bersila di hadapan meja altar. Di sana telah terdapat ayam selasi yang berjumlah 7 ekor. Tangan Marni bergerak menaburkan kemenyan pada Anglo, membuat seisi ruangan tersebut menimbulkan aroma yang sangat khas. Terlihat beberapa emas yang ditaruh pada mangkuk yang terbuat dari besi. Setelah itu Marni mengambil beberapa keris yang memiliki garis 5 dan 3. Setara dengan keris Pandawa, keris diangkat ke arah langit menggunakan tangan kanannya, sementara ayam selasi telah digenggam dengan erat di tangan kirinya. Satu sayatan yang diarahkan ke leher ayam tersebut, darah bermunceratan hingga menetes di ujung keris. Kemudian Marni menjulurkan lidahnya dan menjilat darah tersebut. Nyawaku nyawamu, tansah eling marang kersane. Sukmo wis kebak kangen, mawar melati sumirat ing kalbu. Aku bakal nyebut jenenge sampean ing jero atiku. Aku wis menehi spring saka kembang. Saiki wektuku kanggo mantra katresnan kanggo tumindak. Mantra pengasih dibacakan Marni berulang-ulang sambil menyebut nama Yusuf. Suara pintu diketuk. Akhirnya kau datang juga, Yusuf. Marni meninggalkan ruangan yang dijadikan tempatnya melakukan ritual pelet dan berjalan menuju pintu. Terlihat laki-laki yang sangat ia cintai tengah berada di hadapannya. Yusuf telah terkena guna-guna yang dilakukan Marni sehingga membuatnya datang untuk menemuinya malam itu. Kau sangat cantik, Marni. Jika benar demikian, tinggalkanlah Gendis dan menikahlah denganku. Marni mempertegas maksudnya dengan tatapan mata yang amat tajam ke arah Yusuf yang telah terkena guna-guna. Yusuf tidak menjawab dan hanya menganggukkan kepalanya. Marni mengajak Yusuf masuk ke dalam kamar dan mereka melakukan hubungan badan di malam pertama pernikahan Yusuf dan Gendis. Ajian pengasih yang dilakukan Marni sangat mujarab. Yusuf benar-benar bertekuk lutut di hadapannya dan menuruti apa yang diperintahkannya. Keringat membasahi keduanya hingga Yusuf mencapai puncak kenikmatan malam itu dan berbaring di atas tubuh Marni. Hingga keesokan harinya Yusuf kembali ke rumah. Sejak saat itu Yusuf selalu terbayang akan kecantikan Marni hingga beberapa bulan kemudian, dan tanpa memberikan alasan yang masuk akal,
Gendis diceraikan dan ditinggalkan begitu saja oleh Yusuf. Ajian pengasih telah membutakan mata dan hati seorang Yusuf yang memilih Marni untuk menjadi pendamping hidupnya. Yusuf telah benar-benar berpisah dengan Gendis dan keputusan ini pun telah disetujui oleh keluarga Gendis. Gendis yang terkena ajian Marni tidak bisa menolak dan hanya menganggukkan kepala. Tidak lama kemudian Yusuf menikahi Marni. Hingga Marni mengandung anak dari Yusuf, betapa bahagianya pernikahan mereka. Tapi pengaruh ilmu pelet milik Marni telah membuat kesehatan Yusuf menurun dan semakin lemah. Di saat mereka berdua melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sosok yang berada di tubuh Marni akan menyerap energi laki-laki tersebut. Sampai satu hari hembusan angin amat terasa dingin hingga menembus kulit. Terlihat gumpalan awan hitam berjalan dengan perlahan seperti ribuan burung gagak yang terbang dan menutupi gagahnya mentari hari itu. Di dalam kamar, Marni sedang bertaruh nyawa karena sedang menahan sakit pada perutnya. Memang sudah saatnya bang bayi ini lahir, langit berubah menjadi gelap bak di malam hari. Jendela kamar bergetar setelah suara gemuruh menggelegar dari atap langit. Seperti sosok si jabang bayi yang akan lahir telah dinanti-nanti oleh semesta. Satu tarikan nafas yang panjang untuk membantu dorongan dari dalam perut. Dan mulai terdengar suara tangisan bayi mengelilingi setiap sudut kamar ini. Setelah menjalani proses hidup dan mati, akhirnya Marni melahirkan seorang anak perempuan. Tangisannya membuat gemuruh di atap langit menghilang. Terlihat wajahnya tengah bercahaya. Saat itu terucap satu nama dari Marni. Ku beri nama Rina. Rina Prastia. Kehadiran Rina membuat Yusuf bahagia karena ia berhasil menjadi seorang ayah dan rasa bangga telah memiliki keturunan. Tapi kebahagiaannya tidak pernah ia rasakan. Kesehatan Yusuf semakin menurun dan akhirnya lumpuh selama berbulan-bulan. Sampai akhirnya, di saat Rina berumur 1 tahun, Yusuf meninggal dunia. Dikarenakan energinya terlalu banyak diserap oleh kekuatan yang dimiliki Marni. Mereka tetap melakukan hubungan badan di saat Yusuf sedang sakit dan memang semua yang mereka lakukan karena mendapatkan dorongan dari penguasa sungai Gondomayit. Marni harus merelakan orang yang sangat ia cintai. Warga desa tahu kalau Marni sangat mencintai Yusuf. Tapi alam berkehendak lain, kini Yusuf pergi meninggalkannya karena kesepakatan yang telah terucap dari penguasa sungai Gondomayit. Sosok tersebut meminta nyawa Yusuf sebagai tumbal pertama. Marni hanya bisa pasrah melihat kejadian itu. Pada beberapa tahun kemudian, Marni dijodohkan kepada laki-laki dari desa sebelah. Laki-laki tersebut bernama Rohmat. Marni yang hidup hanya ditemani seorang anak perempuan akhirnya menerima perjodohan tersebut. Berita pernikahan Marni dengan Rohmat terdengar santer bahkan sampai ke desa-desa sebelah, bahwa mereka akan segera menikah dan pernikahan tersebut bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Pesta digelar, suara gending gamelan mengalun membuat suasana saat itu terasa tenang. Namun di saat maghrib menjelang, terdengar suara gemuruh bercampur tawa dari dalam hutan. Saat itu warga menjadi ketakutan dan memutuskan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Satu persatu warga meninggalkan tempat acara pernikahan Marni dan Rohmat. Seketika suasana berubah menjadi sangat menakutkan. Tiba-tiba suara gemuruh semakin terdengar. Ketakutan sedang dirasakan oleh seluruh warga di desa tersebut. Terlebih lagi salah satu rumah warga yang tinggal cukup berjauhan dengan rumah Marni juga ikut merasakan keanehan yang terjadi di luar sana. Pak, kita kan belum datang ke acara pernikahan Marni dan Rohmat. Apa tidak sebaiknya kita pergi sekarang, Pak? Oh iya, Papa Mirlumpah. Kalau begitu kita siap-siap dulu dan pergi sekarang juga. 15 menit kemudian, pasangan suami istri tersebut berjalan ke arah rumah Marni. Terlihat langit hampir sepenuhnya tertutup awan hitam. Pasangan tersebut tetap berjalan dengan keanehan yang mereka rasakan. Tiba-tiba langkah kaki mereka terhenti di saat melintasi 3 pohon pisang yang memiliki ukuran yang tidak merata. 2 pohon pisang berukuran besar dan 1 pohon pisang berukuran kecil berada di antaranya. Pak, kenapa berhenti? Coba ibu perhatikan. Pohon pisang tersebut seperti terlihat aneh. Seketika kedua belah mata mereka terbelalak. Jantung yang terdengar terpompa 2 kali lebih cepat dari sebelumnya.
Dengan tubuh yang terlihat gemetaran dari kedua pasangan ini, dengan perlahan tangan mereka memegang tengkuk yang mulai meremang. Pohon pisang yang tadi mereka lihat kini telah berubah menjadi sosok pocong dengan wajah yang sangat menakutkan. Pasangan suami istri tersebut mendadak kaku dan tidak bisa menggerakkan tubuh mereka. Sang istri terlihat semakin ketakutan di saat sosok pocong tersebut terlihat melompat dan tiba-tiba saja sudah berada tepat di hadapannya. Seketika wanita itu jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri. Sang suami masih saja berdiri dengan tubuh yang semakin gemetar. Sampai akhirnya laki-laki tersebut lari tunggang langgang saat sosok pocong tersebut menyemprotkan cairan yang keluar dari mulutnya tepat mengenai wajahnya. Lelaki tersebut berlari ketakutan dan menabrak apapun yang ada di hadapannya dan meninggalkan sang istri tergeletak di tanah. Cairan yang dikeluarkan sosok pocong melebihi bisa pada ular kobra dan sangat membahayakan jika sampai terkena bagian mata, karena akan menyebabkan kebutaan. Tidak ada satu orang pun yang berani keluar dari rumahnya, apalagi harus datang menghadiri acara pernikahan Marni dan juga Rohmat pada malam Jumat Kliwon. Suara gesekan yang dihasilkan oleh dahan-dahan pohon terdengar riuh, juga menggema, dan suara tersebut seperti mengelilingi tempat ini. Terlihat satu kera berukuran seperti laki-laki dewasa tengah melompat dari pohon dan kini tengah membungkuk di atas tanah. Bulunya berwarna hitam kelam dengan warna perak pada bagian punggungnya. Tidak lama kemudian, terlihat gerombolan kera-kera melompat dari pohon ke pohon kemudian mulai turun ke tanah. Kera-kera tersebut berasal dari hutan bambu dan kedatangan mereka bertepatan dengan berlangsungnya pernikahan Marni dan Rohmat bersamaan dengan azan maghrib berkumandang. Kera-kera ini mengitari kediaman Marni. Mereka seperti memang datang dengan sengaja. Dengan perlahan langit mulai menghitam, seketika saja kabut menyelimuti tempat ini. Dari arah pohon pisang terlihat sosok berwarna putih tengah melompat-lompat dengan wajah yang hancur serta belatung yang menggerogoti matanya. Kehadiran sosok pocong membuat siapa saja yang melihatnya pasti ketakutan. Semakin lama sosok tersebut semakin banyak bermunculan, tidak berhenti sampai di situ. Pohon bambu yang sedari tadi nampak tenang kini terlihat bergerak dan saling bergesekan satu sama lain. Kini terlihat sosok kuntilanak tengah berayun pada batang bambu yang melengkung ke tanah. Malam Jumat Kliwon membuat sosok astral berdatangan ke pesta perkawinan Marni dan Rohmat. Suasana di tempat tersebut telah dihadiri oleh seluruh makhluk astral penghuni hutan bambu. Pernikahan ini merupakan sebuah rencana busuk yang telah disusun Marni agar warga tidak berpikir jika semua peristiwa atau kejadian yang terjadi disebabkan karena ulahnya. Tidak ada yang mengetahui kebusukan Marni. Warga tetap menganggap Marni adalah sosok yang baik hati dan ramah di lingkungan tempat ia tinggal. Kembali ke sumur timba, Bu Marni menjelaskan semua kebusukan ini di hadapan arwah Arumi yang tengah berdiri tepat di hadapannya. Sedangkan Rina hanya diam seperti patung karena semua ini di luar kendalinya. Ternyata benar dugaanku, kau adalah wanita yang ada di dalam rumah tersebut. Dan kau yang telah berpura-pura menjadi istri Pak Rohmat. Di saat aku datang ke rumah itu untuk pertama kalinya, dan kau hanya berpura-pura menyuruhku pergi dari tempat terkutuk itu agar semua kebusukanmu tidak terbongkar. Rencanaku berhasil, anak bodoh, dan kau tidak bisa merubahnya. Sekarang aku mengerti, kini kau akan menggunakan Rina untuk kembali melakukan ritual sesat kalian. Anak pintar, dan kau tidak bisa berbuat apa-apa. Seketika angin bertiup sangat kencang, gumpalan awan hitam terlihat dari langit yang gelap. Arwah Arumi terlihat melayang ke udara, wajahnya sangat marah dengan tatapan mata yang sangat tajam mengarah ke arah Bu Marni dan juga Pak Rohmat. Dendam Arumi membuatnya memiliki kekuatan yang cukup besar dan seketika itu sosok Arumi melesat dan mencekik leher Pak Rohmat dan juga Bu Marni. Jantung Pak Rohmat dan juga Bu Marni berdetak kencang. Mereka kesulitan melawan serangan yang dilancarkan kepadanya dengan begitu cepat. Entah dari mana kekuatan yang dimiliki Arumi, sepertinya dendam telah membuat kekuatan itu muncul dengan sendirinya. Pak Rohmat dan juga Bu Marni tetap dicekik oleh Arumi. Dengan perlahan tubuh mereka berdua terlihat melayang dan sudah tidak lagi menapak bumi. Kalian dengarkan ini baik-baik.
Aku akan menuntut balas atas kematianku. Tubuh Pak Rohmat dan juga Bu Marni dilempar dengan keras oleh Arumi. Kini mereka berguling-guling di tanah dan seketika berhenti menghantam bongkahan batu yang ada di tempat tersebut. Jika waktunya tiba, aku akan kembali dan menuntut balas. Kau camkan itu manusia laknat. Suara Arumi menggema di sekitar sumur timba dengan gelak tawa yang membuat telinga mereka menjadi sakit, dan dengan perlahan sosok Arumi menghilang. Pak Rohmat dan juga Bu Marni terlihat memegang kedua telinga mereka menggunakan tangannya masing-masing. Dari sela-sela jari mereka keluar darah segar yang mengalir dan membuat kedua tangan mereka berubah menjadi merah akibat darah tersebut. Teriakan Arumi membuat gendang telinga mereka sakit dan mengakibatkan pembengkakan pada telinga mereka berdua. Sedangkan Rina yang dari tadi diam tiba-tiba saja terjatuh dan tidak sadarkan diri. Pak Rohmat terus berguling-guling seperti cacing kepanasan dan pandangan matanya menjadi kabur. Dari dalam hutan ia seperti melihat Ki Jalal yang tengah berjalan ke arahnya, dan seketika itu Pak Rohmat dan juga Bu Marni pingsan. Pada keesokan harinya Pak Rohmat dan juga Bu Marni telah sadar. Mereka berdua menceritakan ancaman yang diucapkan oleh Arumi yang berniat membunuh untuk membalaskan dendamnya. Ki Jalal mendengarkan pengaduan Pak Rohmat dengan sangat serius. Ki Jalal berpikir harus segera mendapatkan tumbal baru untuk ilmu kanuragan yang ia jalani selama bertahun-tahun. Aku berniat untuk memasung Rina hanya untuk mengelabui pandangan warga. Tapi bagaimana caranya? Bagaimanapun Rina adalah anak kandungku. Kalian tenang dulu. Semua yang telah kita lakukan akan sia-sia jika kita bertengkar. Kelahiran Rina memang sudah kita nanti-nantikan, dan sebentar lagi akan masuk bulan purnama. Sudah saatnya kita melanjutkan ritual yang telah kita sepakati sebelumnya. Dan kau Marni, kau juga harus merelakan Rina sebagai tumbal berikutnya. Dengan sangat tegas, Ki Jalal menerangkan rencana yang dulu sempat tersusun namun gagal karena ulah Pak Rohmat yang membuat Arumi mati. Hari-hari berikutnya keluarga Pak Rohmat dan juga Bu Marni semakin tertutup. Kejiwaan Rina semakin hari semakin mengkhawatirkan. Ritual yang dilakukan keluarganya membuat mentalnya terganggu karena selalu mendapatkan ejekan dari teman-temannya dan juga warga sekitar. Rina sering terlihat berbicara seorang diri dan selalu bermain dekat sumur timba. Melihat hal ini, muncul sebuah ide Ki Jalal untuk menugaskan Bu Marni membuat sebuah gosip tentang putri satu-satunya yang bernama Rina, bahwa saat ini Rina tengah mengalami gangguan kejiwaan dan harus segera dipasung karena ditakutkan akan menyerang warga jika dibiarkan begitu saja. Ternyata kelainan jiwa yang dialami Rina akibat perbuatan Ki Jalal yang dengan sengaja membuat Rina seolah-olah terlihat gila dengan menggunakan ajian sukma jiwa. Warga yang mendengar langsung dari mulut Bu Marni percaya, dan akhirnya warga setuju jika Rina segera dipasung. Suara azan maghrib berkumandang dari satu-satunya tempat ibadah yang berada di desa tersebut. Warga yang saat itu hendak menuju masjid melihat Rina tengah berdiri di dekat sumur timba dan hanya seorang diri. Rina memakai pakaian putih sebatas lutut, rambutnya dibiarkan terurai dan hampir menutupi wajahnya. Bukankah itu Rina? Apa yang sedang dia lakukan? Memang benar kata Bu Marni, Rina telah mengalami gangguan jiwa. Sebaiknya Rina harus segera dipasung. Saya takut jika dibiarkan akan melukai warga yang lain. Benar itu Pak. Seusai sholat kita harus mengadukan hal ini kepada keluarga Rina. Sudah bukan hal yang tabu bagi warga yang melihat dan mendengar kabar tentang kesehatan Rina saat ini. Peristiwa yang sering terjadi mengakibatkan gosip itu cepat tersebar luas. Melihat Rina dengan keadaan seperti itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Dengan ketakutan mereka mempercepat langkah kaki mereka menuju masjid. Seusai melaksanakan sholat maghrib berjamaah, warga telah berkumpul di depan rumah Pak Rohmat dan juga Bu Marni dengan membawa obor sebagai penerangan malam itu. Ustadz Ahmad sudah berada di kerumunan warga sebagai penengah dan dipercayai untuk membicarakan hal ini kepada keluarga Rina.
Pak Rohmat dan Bu Marni keluar dari dalam rumah karena mendengar suara riuh warga yang ingin segera memasung Rina. Ada apa ini semuanya? Apa yang keluarga saya perbuat sehingga membuat warga semua berkumpul di rumah saya? Tenang Pak Rohmat. Maksud kedatangan kami kemari untuk membicarakan tentang kesehatan yang dialami Rina. Warga meminta Rina segera dipasung. Maksud Pak Ustadz apa? Anak kami baik-baik saja. Saya tidak akan memasung Rina. Apa kalian semua sudah gila? Anak sampeannya gila. Pasung Rina. Warga yang mendengar ucapan Pak Rohmat menjadi tersulut emosi dan mulai berteriak dengan mengeluarkan kata-kata kotor yang ditunjukkan kepada keluarga Pak Rohmat dan juga Bu Marni. Keadaan di kediaman Pak Rohmat menjadi sangat ramai. Warga terus mendesak agar Rina segera dipasung malam ini juga. Bu Marni menangis sambil memeluk suaminya yang tengah berdiri di teras rumah. Keadaan semakin bertambah genting tatkala salah satu warga mulai melakukan dorongan dan memaksa masuk ke dalam rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya harap tenang dan jangan memakai kekerasan. Tenang para warga, tenang. Ustadz Ahmad berteriak sambil menahan warga yang ingin segera masuk ke dalam rumah keluarga Pak Rohmat. Namun perkataan Ustadz Ahmad tidak diindahkan para warga dan tetap memaksa masuk. Pak Rohmat dan juga Bu Marni menahan dorongan warga dengan isak tangis yang keluar dari mulut Marni. Ibu, bapak, kalian kenapa? Tolong hentikan. Rina menjerit dengan tatapan mata tertuju ke arah warga yang saat itu tengah mendorong tubuh kedua orang tuanya. Sampai akhirnya Rina keluar dari dalam rumah dan berlari ke arah kerumunan warga karena melihat kedua orang tuanya mendapatkan perlakuan kasar dari warga yang sudah tersulut emosi. Tubuh Pak Rohmat dan juga Bu Marni terpental hingga masuk ke dalam rumah. Rina segera memeluk tubuh kedua orang tuanya yang saat ini tengah tergeletak di lantai yang terbuat dari kayu. Pak Rohmat dan Bu Marni merintih menahan sakit akibat dorongan yang dilakukan warga. Setelah itu tubuh Rina ditarik oleh beberapa warga dibawa keluar rumah. Melihat hal itu Pak Rohmat segera berlari dan menarik tangan Rina. Lepaskan anakku, kalian sudah gila, lepaskan. Pak Rohmat berteriak dengan bibir yang gemetar menahan emosi. Warga terlihat tidak memperdulikan perlawanan dari Pak Rohmat dan tetap membawa Rina menuju sumur timba yang berada di belakang kediamannya. Salah satu warga yang sebelumnya telah dibayar oleh Bu Marni untuk melakukan provokator bertindak sesuai rencana dan membawa Rina ke tempat pasungan. Sandiwara yang dilakukan oleh Pak Rohmat dan juga Bu Marni berjalan dengan lancar sampai orang suruhan Bu Marni berhasil membawa Rina masuk ke dalam ruang pasung. Ruang pasung yang sebelumnya telah disiapkan oleh Pak Rohmat kini telah dipenuhi warga. Rina menangis sambil menahan sakit pada pergelangan tangannya akibat cengkeraman dari para warga yang menariknya dengan paksa. Taruh anak itu di sini. Saya menemukan 2 buah kayu untuk memasuk kedua belah kakinya. Warga yang mendengar perkataan orang tersebut segera berteriak. Tubuh Rina kembali ditarik dan dipaksa untuk duduk di lantai dengan kedua kakinya diluruskan. Kemudian 2 belah kayu yang ditemukan warga tersebut diberikan celah menggunakan kampak agar dapat memasukkan kedua belah kaki Rina. Ikat kayu tersebut dengan rantai ini. Orang tersebut mengambil rantai yang berada di sudut ruangan tersebut seolah-olah dibuat secara kebetulan agar warga tidak mencurigai kejanggalan saat Rina hendak dipasung. Kedua belah kaki Rina telah dijepit dengan balok kayu yang memiliki panjang sekitar 1 meter dan kini balok kayu tersebut diikat dengan menggunakan rantai yang tadi ditemukan warga. Rina terlihat meronta-ronta dengan air mata yang terus keluar membasahi pipinya. Pak Rohmat dan juga Bu Marni ditahan oleh warga di luar ruang pasung. Mereka berdua berteriak memohon warga menghentikan perbuatan tersebut. Kesedihan terpancar dari wajah Bu Marni dan membuat tubuhnya melemah kemudian jatuh pingsan. Pak Rohmat memeluk tubuh istrinya dengan berlinang air mata. Kemudian Bu Marni dipapa oleh Pak Rohmat dan beberapa warga. Kemudian dibawa masuk ke dalam rumah. Tubuh Bu Marni yang sangat lemah diletakkan dengan perlahan pada ranjang lusuh di kamarnya. Pak Rohmat terlihat membelai rambut sang istri kemudian mengecupnya. Warga yang tadi ikut memapa Bu Marni kembali pergi keluar kamar dan berjalan ke arah pintu belakang.
Kini di kamar tersebut hanya ada Pak Rohmat dan juga Bu Marni. Sebenarnya aku tidak tega melihat Rina diperlakukan seperti itu. Kau telah sadar, Bu? Sebenarnya aku hanya sedang berpura-pura, setidaknya cara kita berhasil untuk mengelabui warga. Tapi aku kasihan melihat Rina. Biar bagaimanapun dia adalah anak kandungku. Air mata Bu Marni menetes dan bibirnya terlihat gemetar. Sementara itu keadaan di belakang rumah tempat Rina dipasung masih dikelilingi warga. Kedua belah kaki Rina telah berada di antara kayu yang diikat rantai dan kini warga yang sedang mengikat kedua tangan Rina menggunakan kain pada pergelangan tangannya. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain menangis dan melihat sinis ke arah warga yang saat itu tengah berada di tempat ini. Warga tidak memperdulikan tangisan Rina, justru warga mulai pergi meninggalkan Rina sendirian di tempat pasung. Tak lama kemudian Pak Rohmat tengah terlihat berdiri di depan pintu setelah warga pergi meninggalkan tempat ini. Rina melihat bapak sambungnya berjalan mendekatinya, kesedihan sangat terlihat dari raut wajahnya. Maafkan bapakmu ini, nak. Bapak sudah berusaha sekuat tenaga tapi warga terus memaksa dan akhirnya bapak dan ibumu hanya bisa pasrah. Salahkan bapakmu ini, nak. Pak Rohmat menampar kedua belah pipinya sehabis meminta maaf kepada Rina. Wajahnya terlihat menahan emosi dan juga kesedihan sambil memeluk tubuh Rina. Rina hanya menangis dan tidak bisa membalas pelukan tersebut karena kedua belah tangannya telah terikat. Sampai kapan Rina akan seperti ini, Pak? Sampai kamu sembuh dari gangguan makhluk yang sering menjumpai-mu, nak. Sandiwara yang dimainkan oleh Pak Rohmat sangat hebat. Rina yang polos dengan sangat mudah mempercayai apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Sekarang apa yang Rina lakukan, Pak? Kamu harus sabar, bapak akan menemui kakekmu agar dapat mengusir makhluk tersebut. Sembuhkan Rina. Rina takut, Pak. Rina menangis di pelukan bapak sambungnya. Wajah Pak Rohmat yang tidak terlihat oleh Rina kini tengah tersenyum karena rencananya telah berhasil ia lakukan dengan sangat baik. Tiba-tiba tangisan Rina sudah tidak terdengar lagi. Pak Rohmat merasakan leher pada bagian belakang meremang. Ia merasakan sosok makhluk astral tengah berada di tempat ini. Kau akan aku bunuh, Rohmat. Jantung Pak Rohmat perlahan berdetak dengan kencang. Tubuhnya gemetar tatkala suara itu terdengar dari mulut Rina. Perlahan Pak Rohmat melepaskan pelukannya dan betapa terkejutnya ia ketika melihat wajah Rina berubah menjadi sosok Arumi. Tatapan matanya sangat tajam dan terlihat penuh dendam. Seluruh tubuhnya pucat dan hampir dipenuhi oleh luka lebam berwarna biru. Kau Arumi! Rina tiba-tiba saja menjerit tepat di hadapan wajah Pak Rohmat. Setelah itu Pak Rohmat dikejutkan oleh sosok Arumi yang tiba-tiba saja telah berada di belakang sambil memeluknya dengan sangat erat. Kemana Rina? Tak berhenti sampai di situ, sosok Arumi kemudian menyeret dengan sangat cepat dan melemparkannya hingga menghancurkan pintu yang terbuat dari bambu. Darah segar keluar dari kepala Pak Rohmat yang terbentur batu besar. Rintihan kesakitan keluar dari mulutnya dan membuat ia menjadi ketakutan. Dengan wajah panik, Pak Rohmat kembali bangkit dan sambil memegang tempurung kepalanya yang mengeluarkan banyak darah. Di tempat ia berdiri saat ini, sosok Arumi dan juga Rina tiba-tiba saja menghilang. Matanya liar mencari ke segala arah, diimbangi gerakan kepala yang menengok ke kiri dan ke kanan dengan sangat cepat. Ketika ia mendongakkan kepalanya, tiba-tiba sosok Arumi tengah berada di atas dengan tubuh menghadap ke bawah. Kedua tangan dan kakinya menempel pada langit-langit. Wajah Arumi sangat menyeramkan dengan rambut yang terurai ke bawah. Pak Rohmat terperangah dalam ketakutan dan diam seperti patung dengan wajah yang mendongak. Rambut Arumi yang panjang terurai perlahan seperti bergerak dan tumbuh semakin panjang. Pak Rohmat seperti terkunci, tubuhnya kaku, dari matanya yang terus bergerak ke segala arah menandakan penolakan terhadap dirinya. Namun sepertinya kekuatan Arumi lebih tinggi darinya. Kini rambut Arumi terus tumbuh dan dengan cepat mencapai wajah Pak Rohmat dengan mulut yang terbuka.
Rambut-rambut tersebut terus tumbuh dan masuk perlahan ke dalam mulut Pak Rohmat. Saat itu wajah Pak Rohmat tengah tertutup rambut Arumi yang terus tumbuh. Kini hanya terdengar suara Pak Rohmat seperti orang tersedak dan sepertinya sulit untuk bernafas. Tubuhnya terlihat gemetar dengan kedua tangan terbentang dan terikat oleh rambut milik Arumi yang semakin lama semakin panjang. Setelah itu tubuh Pak Rohmat kejang-kejang dan mulai terangkat ke atas dengan perlahan. Kedua belah kaki dan tangannya bergerak setelah tubuhnya benar-benar telah melayang akibat terangkat rambut Arumi yang mengikat tubuhnya bahkan sampai masuk ke dalam mulut milik Pak Rohmat. Tiba-tiba angin di luar terdengar bertiup sangat kencang. Dari kejauhan samar-samar suara tapak kaki kuda dengan kerincing yang terpasang mulai terasa semakin dekat, bergerak dan menuju ke tempat tersebut. Sosok Arumi sepertinya mengetahui siapa yang akan datang dengan berkuda. Suara kerincing sayup terbawa angin malam, hempas kesunyian dan ketakutan menghantui siapapun yang mendengar suara tersebut. Mendengar hal tersebut, sosok Arumi tiba-tiba saja melempar tubuh Pak Rohmat hingga terpental kembali keluar dari ruangan pasung tersebut. Setelah itu, sosok Arumi merangkak melalui dinding bambu dan bergerak turun, kemudian berjalan dengan perlahan ke arah Pak Rohmat yang kini tengah tergeletak di tanah. Batuk Pak Rohmat terdengar keras, wajahnya memerah dengan nafas tersengal-sengal. Rambut Arumi yang masuk ke dalam rongga-rongga mulutnya membuat Pak Rohmat kesulitan untuk bernafas. Dari air sumur timba terdengar suara tapak kaki kuda dengan kerincing yang terikat, membuat suasana di tempat tersebut menjadi sangat menakutkan. Terpancar dari wajah Arumi seperti ketakutan mendengarkan tapak kuda yang saat ini sedang berlari dan menuju ke arahnya. Arumi berlari mendekati Pak Rohmat dan mencekik lehernya. Akan aku habisi kalian. Tubuh Arumi terseret dengan sendirinya dan masuk kembali ke dalam ruang pasung. Tapak kaki kuda yang tadi terdengar kini telah berhenti di dekat sumur timba. Terlihat kuda yang berwarna hitam serta pelana yang terbuat dari kulit dan kerincing yang terikat pada bagian keempat kakinya. Kini telah berdiri tegap dengan sosok penunggang yang memakai jubah hitam dan menutupi wajahnya. Pak Rohmat dan Bu Marni melirik ke arah sumur timba. Perlahan kedua belah matanya membesar seakan memberikan satu pertanda kepada sosok penunggang kuda tersebut. Kini Pak Rohmat dan juga Bu Marni mulai berdiri dan berteriak. Teriakan Pak Rohmat dan juga Bu Marni menggema di sekitar tempat tersebut ketika melihat sosok Arumi tengah merangkak dari dalam sumur timba dan kini tengah melompat ke arah Ki Jalal yang tengah berada di atas kuda. Dengan cepat Ki Jalal melompat untuk menghindari serangan dari Arumi. Tubuhnya terasa ringan dan pergerakannya menjadi cepat. Ki Jalal terhindar dari serangan Arumi yang secara tiba-tiba dan hampir saja tidak diketahui olehnya. Untung saja Pak Rohmat dan juga Bu Marni berteriak tepat pada waktunya. Serangan Arumi memang melesat tapi kuda pelana yang tidak berdosa kini tengah terkapar karena serangan dari Arumi tepat mengenai tempurung kepala kuda tersebut. Seketika itu juga kuda milik Ki Jalal tewas. Arumi berdiri tepat di hadapan kuda milik Ki Jalal yang sudah tewas dengan tubuh yang sedikit membungkuk. Seketika terdengar suara patahan tulang bersamaan dengan kepalanya yang bergerak menengok ke arah Ki Jalal. Wajah Arumi terlihat sangat menyeramkan dan tersimpan dendam. Suara tulang-tulang kembali terdengar di saat tubuh Arumi mulai bergerak. Ki Jalal mengangkat tongkatnya ke arah langit dan memutarkannya. Perlahan awan hitam bergerak dan berputar mengikuti tongkat itu bergerak. Angin berhembus kencang dan menerbangkan dedaunannya berserakan di tanah. Arumi tidak tinggal diam. Ia terlihat mengambang dari tanah dengan kedua tangannya yang membentang. Kilatan petir tengah berada persis di belakang tubuhnya. Dua kekuatan yang luar biasa dirasakan oleh Pak Rohmat dan juga Bu Mardi yang hanya diam sambil berpelukan. Karena angin saat itu sangatlah kencang, petir menyambar dari atap langit namun belum sampai menghantam tanah. Ki Jalal terlihat komat kamit membacakan sebuah mantra sukma jiwa sebagai ajian yang ia kuasai. Hutan terdengar bergemuruh dan terlihat bergerak akibat tersapu angin. Tiba-tiba sekumpulan burung gagak berterbangan kemudian membubung tinggi ke arah langit yang hitam dan kemudian bergerak turun dengan sangat cepat ke arah Arumi.
Kedua belah mata Arumi yang tertutup kini terbuka diimbangi dengan suara petir yang menggelegar dari atap langit dan bercahaya membuat penampakan sosok burung gagak terlihat dengan sangat jelas. Wajah Arumi mendongak ke atas dan burung gagak yang terlihat tadi ingin menyerang berubah menjadi sosok bayangan hitam seperti iblis pencabut nyawa. Tiba-tiba sosok bayangan hitam tersebut menyerang dan membuat tubuh Arumi terhempas dan masuk kembali ke dalam sumur timba. Terdengar suara jeritan dan juga suara rintihan dari dalam sumur. Setelah itu kepakan sayap burung terdengar dan tiba-tiba saja sekelompok burung gagak keluar dari dalam sumur dan kembali berterbangan ke dalam hutan belantara. Angin yang bertiup sangat kencang kini perlahan menghilang dan langit kembali berubah menjadi tenang. Terlihat senyum dari wajah Ki Jalal karena telah memenangkan pertarungan ini. Sosok Arumi kembali dibungkam di dalam sumur timba. Ki Jalal kembali berjalan mendekati sumur timba dan berdiri dengan mengangkat tongkat ke atas langit. Mulutnya berkomat-kamit dan terlihat gumpalan asap hitam mengelilingi sumur tersebut. Kemudian asap-asap tersebut masuk ke dalam sumur. Hal ini pernah dilakukan oleh Ki Jalal di saat mengalahkan jasad Arumi dan kini jasad Arumi kembali disegel menggunakan ajian Sukmo Jiwo milik Ki Jalal untuk kedua kalinya. Tubuh Pak Rohmat dan juga Bu Marni perlahan kembali terduduk di tanah. Ketakutan mereka sangat terlihat jelas di wajah masing-masing. Bu Marni tidak bisa melakukan apa-apa karena ia belum mendapatkan korban baru dan hanya Pak Rohmat satu-satunya orang yang ia jadikan target selanjutnya. Ki Jalal berjalan ke arah mereka berdua dan memberikan sedikit energi untuk menetralkan tubuh Pak Rohmat dan Bu Marni. Setelah beberapa saat, keadaan mereka berdua kembali pulih dan setelah itu mereka bertiga berjalan ke arah ruang pasung. Pak Rohmat terkejut melihat Rina tengah tertidur dengan keadaan tubuh yang masih terpasung sebelum Ki Jalal datang. Dengan sangat jelas Pak Rohmat melihat Rina menghilang dan berubah menjadi sosok Arumi. Tapi kini Rina tiba-tiba saja berada di tempat itu seperti semula. Ki Jalal, Pak Rohmat dan juga Bu Marni memutuskan untuk kembali ke dalam rumah dan meninggalkan Rina sendirian di ruang pasung. Ki Jalal dan Pak Rohmat duduk di ruang tamu, sedangkan Bu Marni sedang sibuk di dapur untuk membuatkan kopi Ki Jalal dan juga suaminya. Setelah itu Bu Marni mengangkat 2 gelas kopi dan dihidangkan di atas meja. Apa yang akan kita lakukan ya? Aku takut sosok Arumi kembali datang untuk menuntut balas. Kamu tenang saja Rohmat. Aku telah menyegelnya dengan ajian Sukmo Jiwo dan arwah Arumi. Tidak akan bisa gentayangan lagi. Sebelum matahari terbit kau harus merapikan kembali ruang pasung tersebut Rohmat, agar warga tidak curiga tentang apa yang terjadi malam ini. Apa kau mengerti Rohmat? Iya, aku mengerti. Sehabis ini aku akan merapikan kembali ruang pasung tersebut. Mereka bertiga terhanyut dalam perbincangan dan juga menyusun kembali rencana yang dulu sempat gagal. 1 bulan lagi adalah malam Jumat Kliwon dan di hari itulah mereka bertiga akan kembali melakukan ritual Sukmo Jiwo seperti yang mereka lakukan dulu terhadap Arumi. Kopi di dalam cangkir telah habis. Pak Rohmat berdiri dan mengambil alat berkakas. Setelahnya pergi melewati pintu belakang dan berjalan ke arah sumur timba untuk membetulkan pintu ruang pasung yang hancur akibat serangan Arumi. Di dalam rumah tinggal Ki Jalal dan juga Bu Marni yang tengah berada di dalam kamar. Suara sabetan golok terdengar dari arah sumur timba, itu menandakan Pak Rohmat tengah memulai pekerjaannya. Ki Jalal yang terlihat hanya duduk-duduk di ruang tengah mulai berjalan ke arah kamar Bu Marni. Tak sampai mengetuk pintu terlebih dahulu, Ki Jalal membuka pintu kamar tersebut dan melihat Bu Marni tengah duduk di tepi ranjang empuknya. Ki Jalal melangkah masuk ke dalam kamar dan tidak lupa mengunci pintu terlebih dahulu. Setelah pintu terkunci, Ki Jalal kembali berjalan mendekati Bu Marni yang tengah menatapnya dalam diam. Rambut Bu Marni dibelai dengan lembut oleh Ki Jalal dengan senyum yang terlihat dari bibirnya. Aku menginginkanmu Marni. Aku ingin kau melayaniku malam ini. Sengaja Rohmat aku suruh merapikan tempat itu agar aku bisa menagih janjimu.
Bu Marni tidak menjawab dan hanya ada anggukan kepala menandakan kesiapannya untuk melayani Ki Jalal. Janji beberapa tahun yang lalu, janji yang sempat terucap dari mulut Bu Marni sebelum melakukan ritual pelet pengasih untuk laki-laki yang sempat ia cintai. Ki Jalal dan juga Bu Marni telah mencapai puncak kenikmatan yang mereka lakukan malam itu, dan hubungan terlarang tersebut juga diketahui oleh Pak Rohmat sejak dulu. Alih-alih untuk menambah kekuatan, Ki Jalal rela melakukannya bahkan dengan istri dari anaknya sendiri. Pak Rohmat yang sedang berada di tempat pasungan hanya bisa mendengar dari jauh suara sang istri mendesah dan sangat menikmati permainan yang dilakukan ayahnya sendiri. Pak Rohmat seperti tidak memperdulikan suara desahan tersebut dan meneruskan untuk membetulkan pintu yang telah rusak akibat ulah Arumi. Tak lama kemudian pintu sudah siap terpasang kembali. Dari arah rumah Pak Rohmat kembali terdengar desahan sang istri. Saat itu Pak Rohmat hanya menelan ludahnya sendiri. Dan dari sudut matanya terlihat anak sambungnya yang tengah tertidur. Saat kejadian itu Rina hanya memakai kain untuk menutupi tubuh bagian bawahnya. Mata Pak Rohmat sekarang terfokus pada kedua belah paha Rina yang tersingkap dan berwarna putih. Seketika air liurnya hampir menetes dan diusap menggunakan tangan kanannya. Pak Rohmat menghentikan kegiatannya dan berjalan ke arah Rina yang tengah tertidur. Pak Rohmat berjongkok di samping Rina dan mencoba untuk mengecek apakah Rina benar-benar sudah tertidur pulas atau hanya pura-pura saja. Rina, kamu sudah tidur, nak? Pak Rohmat menggoyang-goyangkan bahu anak sambungnya. Rina tidak bergeming. Sepertinya kejadian malam ini membuatnya sangat lelah dan membuat ia tertidur pulas. Melihat hal tersebut, Pak Rohmat tidak menyia-nyiakan kesempatan. Tangannya yang kasar meraba paha Rina yang putih mulus dan ditumbuhi bulu-bulu tipis. Hidung serta mulutnya mencium rambut Rina hingga sampai ke bagian belakang telinga, dan perlahan dan sangat hati-hati beberapa kali Pak Rohmat mengecup bibir tipis anak sambungnya dan berpindah untuk mencium tengkuk serta turun hingga ke leher. Tiba-tiba, "Pak, Bapak sedang apa?" suara Rina terdengar pelan dan berhasil mengejutkan Pak Rohmat. Mendengar Rina tersadar dari tidurnya, Pak Rohmat menunduk dan kembali berakting. Tangannya bergerak tidak menyentuh tubuh Rina dengan gerakan memutar, seperti orang yang sedang mengobati mulutnya komat kamit entah apa yang ia baca saat itu. Setelah itu, kedua belah mata Pak Rohmat menatap tajam ke arah Rina lalu berkata, Hampir saja sosok itu ingin menguasai tubuhmu kembali, tapi tenang. Bapak sudah mengusirnya, sekarang kamu diam. Bapak akan menetralisir tubuh kamu agar sosok tersebut tidak bisa mengganggu kamu lagi. "Tolong Rina, Pak, Rina takut." Pak Rohmat kembali memejamkan matanya. Tangannya terus bergerak dan terlihat gemetar hingga ke tubuh. Dari arah rumah Pak Rohmat kembali terdengar sayup-sayup suara sang istri tengah mendesah, dan suara itu pun terdengar oleh Rina, yang saat itu dia melihat bapak sambungnya tengah menetralkan tubuhnya. Itu suara apa, Pak? Sepertinya itu suara ibu." Sudah, tenang saja. Ibumu saat ini sedang diruqyah oleh kakekmu di dalam rumah. Ibumu juga mendapatkan gangguan dari makhluk tersebut. Setelah itu Pak Rohmat menggunakan ilmu sukma jiwa yang diturunkan oleh Ki Jalal kepadanya. Kesaktian itu ia manfaatkan untuk menghipnotis Rina dan tidak bisa menolak apapun yang diperintahkannya nanti. Terlihat kedua belah mata Rina mulai sayu. Pak Rohmat kembali membelai rambut Rina dengan perlahan, dan setelah itu Pak Rohmat menarik secara paksa kain yang melilit pada tubuh Rina. Pak Rohmat tidak kuasa lagi menahan nafsunya setelah mendengar desahan sang istri yang sedang bercumbu dengan Ki Jalal. Tangannya mulai mengocok kemaluannya agar licin akibat cairan yang sedikit keluar dari senjata keperkasaannya. Rina yang sudah terkena hipnotis hanya bisa diam setelah kainnya menutupi tubuh bagian bawahnya dibuka oleh ayah sambungnya sendiri, dan dengan perlahan tubuh Rina dibaringkan. Pak Rohmat segera mengatur posisinya dan siap untuk memasukkan senjatanya. Rina tetap terbaring dan tidak bisa melakukan apa-apa. Dari sudut-sudut matanya terlihat air mata yang keluar dan membasahi kedua belah pipinya. Rina memang telah terhipnotis, tapi Rina tetap dalam keadaan sadar dan mengetahui apa yang telah terjadi kepadanya saat ini. Dalam hati kecilnya, Rina menangis. Ia tidak menyangka kalau mahkota yang ia jaga kini telah dirusak oleh ayah sambungnya sendiri. Air mata itu tidak henti-hentinya keluar dan terus membasahi kedua belah pipinya bersamaan dengan gerakan tubuh Pak Rohmat yang saat ini tengah menggagahinya dengan penuh nafsu.
Semakin lama gerakan Pak Rohmat semakin cepat, tubuhnya mulai gemetar dan tidak lama kemudian Pak Rohmat ambruk di atas tubuh Rina sambil mengecup kening serta pipinya. Pak Rohmat telah mencapai puncak kenikmatan malam itu dan dengan cepat ia melilitkan kembali kain tersebut pada tubuh Rina. Pak Rohmat terlihat sangat puas dengan apa yang baru saja ia lakukan terhadap anak sambungnya, begitu juga yang terjadi di dalam rumah. Suara desahan yang keluar dari mulut Bu Marni dan juga Ki Jalal sudah terdengar lagi. Pak Rohmat berdiri dan memakai celana panjangnya yang tadi ia lepaskan. Kemudian kembali berjongkok dan mendekatkan bibirnya pada telinga Rina. Jangan sampai kamu beritahu hal ini pada siapapun atau kau akan aku bunuh. Paham? Setelah puas dengan apa yang telah ia lakukan, Pak Rohmat kemudian pergi meninggalkan Rina di ruang pasung dengan menyisakan tangis yang terdengar dari mulut Rina. Rantai dililitkan pada pintu dan dikunci menggunakan paku yang terkancing pada masing-masing pintu. Kemudian Pak Rohmat kembali berjalan menuju rumahnya. Baru beberapa langkah Pak Rohmat mendengar Rina menangis. Dia tidak memperdulikan semua itu, justru senyum yang terlihat dari wajahnya dan melanjutkan berjalan. Setelah kejadian itu, Pak Rohmat selalu mencuri-curi kesempatan untuk melakukan kembali pelecehan itu terhadap Rina. Akibat kelicikan Pak Rohmat, perbuatannya tersebut tidak diketahui oleh Ki Jalal dan juga Bu Marni. Rina hanya bisa dia mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari bapak sambungnya. Tubuh yang dikuasai oleh Ajian Sukmojiwo membuatnya hanya bisa pasrah dengan tangis di setiap perlakuan tersebut yang ia dapatkan. Sementara itu di tempat yang berbeda, Saya melihatnya sendiri, Ustadz. Sebelum saya bercerai dengan Yusuf waktu itu sudah masuk tengah malam. Aku melihat ada sosok wanita dan satu orang laki-laki parubaya datang menjumpainya. Semenjak kedatangan mereka, rumah tanggaku hancur. Yusuf tidak lagi berbicara denganku dan sampai akhirnya aku diceraikan. Gendis menerangkan perihal kecurigaannya terhadap dua orang misterius yang mendatangi almarhum istrinya itu, dan Gendis percaya bahwa rentetan kejadian ini ada hubungannya dengan keluarga Bu Marni. Jujur saja saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Di saat malam pertama Rina dipasung, saya melihat Ki Jalal sedang bercumbu dengan Bu Marni di dalam kamarnya. Tapi sosok Ki Jalal tiba-tiba saja berubah menjadi makhluk hitam besar yang dipenuhi dengan bulu di sekujur tubuhnya. Gendis terkejut tentang pernyataan Ustadz Ahmad sebab malam itu ia juga melihat Ki Jalal bersama Bu Marni mendatangi Yusuf. Apakah ini termasuk rencana mereka saja agar Rina dipasung dan akan dijadikan korban selanjutnya? Pak Ustadz, kita harus segera bertindak. Apakah Pak Ustadz tega melihat semakin banyak korban-korban selanjutnya? Tenang Gendis, kita tidak boleh gegabah dalam melakukan tindakan ini. Yang sekarang kita hadapi bukanlah dengan Ki Jalal saja, tapi ada sosok Qorin yang saat ini bersemayam di dalam tubuh Ki Jalal. Qorin adalah jin jahat yang akan menyesatkan manusia. Atas izin Allah dan Ki Jalal telah membuat Qorinnya sendiri menjadi semakin jahat. Lalu bagaimana kita bisa mengalahkan Qorin tersebut? Ini bisa sangat sulit. Gendis, kita mungkin saja bisa saja mengalahkan Ki Jalal, tapi tidak dengan sosok Qorin. Maksud Pak Ustadz, Qorin merupakan makhluk tak kasat mata dan harus dilawan dengan sosok lain yang tidak kasat mata juga. Apakah itu yang Pak Ustadz maksudkan? Itulah yang menjadi persoalannya. Siapa sosok astral yang akan membantu kita? Sebentar Pak Ustadz, apakah Pak Ustadz pernah mendengar siapa sosok makhluk astral yang sering datang menemui Rina? Bukankah Rina mengalami gangguan jiwa akibat makhluk astral yang selalu menemuinya? Ustadz Ahmad terdiam, kedua belah matanya terlihat mulai terpejam. Jari-jari tangannya memutar tasbih yang terbuat dari kayu yang berasal dari Gunung Jati. Mulut serta kepalanya bergerak dengan mengucapkan asma Allah dan berzikir. Begitu pula dengan Gendis, kepalanya menunduk dan terdengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak lama kemudian, suasana menjadi sangat hening. Hanya terdengar suara jangkrik yang berada di luar rumah, serta katak yang bernyanyi memanggil sang hujan turun membasahi tempat ini. Tiba-tiba,
Kursi kayu yang berada di antara mereka berdua bergerak dengan sendirinya. Aku Arumi. Suara wanita yang secara tiba-tiba saja terdengar jelas di telinga mereka berdua membuat Ustadz Ahmad dan juga Gendis terdiam. Dari dalam kelopak mata Ustadz Ahmad samar-samar muncul seperti sebuah cahaya, dan semakin lama cahaya itu mulai terlihat seperti sosok wanita tengah duduk di bangku dengan posisi berada di antara Ustadz Ahmad dan Gendis. Mata batin Ustadz Ahmad menangkap sosok wanita berpakaian putih dengan kain batik yang melilit pada bagian pinggul hingga lutut dan wajahnya yang hampir tertutupi oleh rambut. Tak lama kemudian mata batin Ustadz Ahmad kembali menangkap perubahan tempat. Lagi-lagi sosok wanita ini seolah-olah seperti ingin memberitahukan sesuatu kepada Ustadz Ahmad. Dalam penglihatan mata batin Ustadz Ahmad, sosok wanita tersebut tengah berjalan di sebuah hutan dan langkah kakinya berhenti tepat di depan sumur timba. Tangannya bergerak dan menuju ke arah sumur tersebut. Ustadz Ahmad berjalan mendekati sosok wanita tersebut dan mereka berdua seperti sedang berbicara. Setelah itu mata batin Ustadz Ahmad kembali seperti semula dan melanjutkan bertasbih. Gendis tidak mengetahui apa yang telah Ustadz Ahmad lihat dengan mata batinnya. Aku telah menemukan siapa yang akan dapat membantu kita untuk melawan korin tersebut. Ustadz Ahmad menghentikan putaran biji tasbih pada hitungan ke-100 dan setelah selesai ia bacakan. Perlahan Gendis membuka kedua belah matanya setelah mendengar perkataan dari Ustadz Ahmad yang secara mengejutkan. Pada saat Ustadz Ahmad memasuki dimensi arwah, Gendis hanya melihat Ustadz Ahmad seperti orang yang sedang berlari dengan keringat yang keluar deras dari kulit wajahnya kala itu. Siapa perempuan tersebut, Pak Ustadz? Arumi. Baru saja saya dipertontonkan tentang kejadian yang terjadi beberapa tahun silam. Dan Arumi adalah sosok arwah gentayangan akibat ulah yang dilakukan mereka bertiga. Lalu bagaimana cara menghadapi Ki Jalal dan juga jin korin miliknya, Ustadz? Jadi begini caranya. Ustadz Ahmad menerangkan kepada Gendis tentang bagaimana caranya agar dapat mengalahkan kekuatan Ki Jalal dan dua orang muridnya, Pak Rohmat dan juga Bu Marni. Malam itu Ustadz Ahmad akan merencanakan penyerangan pada saat sepertiga malam. Dan hari itu jatuh pada malam Jumat Kliwon. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam dan Gendis segera pamit dari rumah Ustadz Ahmad. Tepat tengah malam, Ustadz Ahmad sudah terbangun untuk melakukan tahajud. Kedua tangannya dirapatkan dan memanjatkan doa pada Sang Pencipta alam semesta. Air matanya menetes dan jatuh ke bawah. Tafsir ulama mengatakan saat seorang hamba memohon kepada Allah hingga meneteskan air mata, insya Allah semua doa-doanya akan dikabulkan. Dalam doa yang sedang dipanjatkan oleh Ustadz Ahmad, sesuatu terjadi. Arumi kembali hadir melalui doa-doanya meminta jenazahnya ditemukan dan ingin disempurnakan. Ustadz Ahmad menganggukkan kepala dan meminta arwah Arumi untuk bersabar karena hanya Arumi yang dapat melawan sosok jin korin yang telah menguasai Ki Jalal dan juga keluarganya. Kembali di kediaman Pak Rohmat, penantian panjang sebentar lagi akan segera dilakukan. Rina akan dijadikan tumbal dan juga sebagai perantara untuk memuaskan nafsu jin korin melalui tubuh Ki Jalal. Pak Rohmat terlihat sibuk di belakang rumahnya. Ia sedang membuat meja altar yang terbuat dari pohon bambu untuk kebutuhan ritual mereka. Bu Marni saat ini sedang tidak berada di dalam rumah. Sejak pagi tadi, Bu Marni telah pergi ke pasar untuk membeli semua kebutuhan ritual Sukmo Jiwo. Sedangkan Ki Jalal terlihat berada di dalam ruangan pasung bersama Rina. Sebentar lagi kamu akan terbebaskan cucuku. Saat malam tiba, Aki akan membantumu untuk mengusir arwah tersebut, Rina. Tidak perlu takut ya. Rina tidak dapat menjawab dan hanya bisa diam dalam pasungan. Selama hampir 1 bulan lamanya Rina menyimpan rapat-rapat tentang pelecehan yang dilakukan oleh Pak Rohmat terhadap dirinya. Tidak ada lagi harapan Rina untuk melanjutkan kembali kehidupan di dunia ini. Justru ia meminta kepada Tuhan untuk mencabut nyawanya. Hampir setiap malam Pak Rohmat selalu mendatanginya hanya untuk memuaskan nafsu bejatnya dan Rina tidak bisa menolak. Karena ajian Sukmo Jiwo yang dimiliki oleh Pak Rohmat telah mengunci tubuhnya dan yang membuat Rina trauma adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan membiarkan dirinya tetap sadar. Rasanya waktu seakan cepat berlalu. Malam itu akhirnya tiba. Sang surya mulai tenggelam.
Keadaan rumah Pak Rahmat terlihat sepi, hanya ada satu lentera yang tetap menyala pada ruang tengah. Azan maghrib berkumandang, penduduk setempat keluar rumah untuk melakukan sholat maghrib. Namun Ki Jalal, Pak Rahmat dan Bu Marni tengah menyiapkan persembahan yang ditaruh di atas meja altar. Kemenyan dibakar di dalam tunggu. Kembang 7 rupa telah siap dalam kendi yang telah terisi air dalam sumur timba. Ayam selasi 3 ekor, perhiasannya mengandung emas, telah berada dalam wadah yang berbentuk kotak. Serta keris yang memiliki 3 ruas telah tertancap pada batang pohon pisang yang ditidurkan. Dan yang terakhir, kain kafan yang telah ditaburi kembang serta daun pandan. Malam semakin larut, kabut tipis memberi tanda keheningan di sekitar ruang pasung. Tidak terdengar suara angin yang menggesek daun-daun malam itu. Kabut telah membius semua makhluk yang berada dekat dengan ruang pasung. Malam ini tepat malam Jumat Kliwon dan sudah saatnya Rina untuk dijadikan persembahan ritual Sukmo Jiwo. Ki Jalal membentangkan kain kafan di tanah dan tubuh Rina juga dilepaskan dari pasungan. Pak Rahmat terlihat tengah melepaskan pakaiannya melilit tubuh Rina. Matanya tidak berkedip di saat tubuh Rina sudah tidak tertutupi sehelai benang pun. Rina dibantu Bu Marni untuk berjalan dan tubuhnya kini dibaringkan di atas kain kafan yang sebelumnya telah disiapkan oleh Ki Jalal. Mata Rina terlihat kosong, ia seperti sudah tidak memiliki jiwa saat itu. Dengan tubuh yang indah dan tidak memakai busana membuat Pak Rahmat harus menelan air liurnya berkali-kali. Setelah Rina berbaring, tubuhnya kini dililitkan kain kafan dan telah siap untuk dimandikan air sumur yang telah ditaburi kembang 7 rupa. Ritual pemandian itu disebut juga dengan nama ritual Banyu Bengi. Seorang wanita yang akan dijadikan tumbal harus melakukan ritual Banyu Bengi. Banyu Bengi merupakan pintu pertama untuk masuk ke alam gaib. Ki Jalal mengambil gayung yang terbuat dari batu kelapa dan mengambil air tersebut. Kemudian disiramkan ke tubuh Rina dengan satu arah di bagian kepala hingga kaki. Hal itu dilakukan berulang kali dan sebanyak 3 kali. Gerakan tersebut diimbangi oleh pembacaan mantra yang mulai keluar dari mulut Ki Jalal. Wanita suci dicoba pati yen awak mati ganti nyawa karo liyane. Stamping kaki stamping tangan, kula takon gawe batang pringin super royot nahan banyu. Saat ritual Banyu Bengi sedang dilakukan, terdengar sayup-sayup suara burung gagak yang berasal dari dalam hutan. Kehadiran burung gagak menandakan kedatangan sosok makhluk tak kasat mata yang bernama Jin Korin. Terlihat Bu Marni nampak gelisah mendengar sekumpulan burung gagak membuat pikirannya menjadi teringat saat ia sedang menjalankan ritual pengasihan di dalam sungai Gondomayit. Apakah aku sanggup melihat anakku akan disetubuhi oleh Jin Korin? Bu Marni berbicara dalam hati sebagai seorang ibu yang darahnya mengalir di dalam tubuh Rina. Suara burung gagak berteriak tepat di atas atap ruangan pasung. Seketika suara gemuruh terdengar dari arah langit dan kilatan petir terlihat dari celah-celah bilik yang terbuat dari bambu. Wadah bambu yang telah berisi darah ayam yang digenggam dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya terlihat menjambak rambut Rina dan meneteskan darah tersebut ke dalam mulutnya. Darah yang berasal dari ayam selasi dipergunakan untuk melengkapi ritual Sukmo Jiwo agar memancing Jin Korin datang dan mengetahui siapa sosok yang akan dijadikan tumbal. Setelah Rina meminum darah tersebut, kini giliran Pak Rahmat dan juga Bu Marni. Mereka berempat telah menyatu dalam satu darah dan ritual Sukmo Jiwo telah siap dilakukan. Ki Jalal berjalan mendekat ke arah Rina. Kain kafan yang menutupi tubuhnya kini dibuka kembali dengan penuh nafsu. Kedua belah matanya melihat tubuh Rina dari atas hingga bawah. Mulut yang tertutupi kumis serta janggut terlihat mulai berlumbat bibir Rina dengan sangat rakus. Jin Korin yang berada di dalam tubuh Ki Jalal mengetahui bahwa Rina sudah tidak perawan lagi dan membuatnya murka. Meja altar diangkat dan dihempaskan begitu saja. Pintu digedor dan terlihat cahaya api mengelilingi tempat tersebut. Warga tengah mengepung tempat ini. Ki Jalal terdiam, wajahnya terlihat sangat marah dan tiba-tiba saja dengan satu hentakan tempat pasung tersebut hancur dan membuat warga yang mengelilingi tempat tersebut terpental. Termasuk juga dengan Ustadz Ahmad. Ilmu Ki Jalal dikerahkan dan bendera perang dikibarkan. Terlihat Pak Rahmat berteriak kesakitan seperti orang yang sedang terbakar dengan memegang mata sebelah kanannya.
Ilmu Ki Jalal telah membuat luka pada mata Pak Rohmat dan tidak dapat lagi untuk disembuhkan. Lagi-lagi kau Ustadz Ahmad, kau telah mengganggu ritualku dan kini kau harus mati di tanganku. Ki Jalal mengangkat tongkat yang ia genggam, kemudian tongkat tersebut dihujamkan ke tanah dan tertancap dengan sempurna. Kedua tangannya bergerak seperti sedang mengumpulkan energi, suasana menjadi sangat mencekam. Terlebih lagi, dengan perubahan wujud Ki Jalal yang saat ini telah dikuasai oleh jin korin penunggu sungai Gondomayit dengan mulut yang membacakan sebuah mantra terlarang. Sukmo sukmo jiwo, kaulo nimbali sukmo panjenengan sami rawuh wonten mriki. Teka minangka wujud korin lan gawa dheweke menyang akhirat. Ngopong wujud ing geni sing langgeng. Hadir. Gemuruh suara angin terdengar dari dalam hutan. Sosok-sosok astral dipanggil dalam mantra terlarang milik Ki Jalal. Korin ditarik dari alam bawah sadar para warga dan membuat satu persatu muncul dengan wujud jahat namun serupa. Warga dibuat ketakutan dengan kemunculan korin mereka masing-masing dengan wujud yang sangat menyeramkan. Korin tersebut mulai melakukan perbuatan yang membuat warga dapat kehilangan nyawanya sendiri. Kemudian Ustadz Ahmad melompat dan berlari membuat seolah lingkaran yang cukup besar guna melindungi warga dari serangan korin yang saat ini ingin membawa roh mereka ke neraka. Gendis, bantu aku, jangan sampai warga melewati batas ini termasuk kau. Ki Jalal kembali menyerang Ustadz Ahmad. Perkelahian mereka berdua membuat suasana di tempat tersebut menjadi sangat mencekam. Jika diteruskan, Ustadz Ahmad bisa mati di tempat ini karena area ini telah disematkan oleh Ki Jalal sebagai tempat terkutuk. Inilah saatnya aku harus membebaskan arwah Arumi dari dalam sumur timba. Ustadz Ahmad mengalihkan perhatian Ki Jalal dengan membelah dirinya menjadi dua bagian. Satu raga untuk melawan Ki Jalal dan satu raga lainnya pergi menuju sumur timba untuk melepaskan segel yang membelenggu arwah Arumi. Kau ingin lari kemana, Marni? Apakah kau yang menginginkan semua ini? Tak lama kemudian, sosok korin tersebut tiba-tiba saja telah berada di hadapan Bu Marni. Kecantikan yang terpancar dari wajahnya membuat Bu Marni yang asli seperti takjub dan terbuai. Buka mulutmu, Marni. Jin korin menggerakkan jari telunjuknya. Bu Marni yang telah memiliki ilmu pengasihan mencoba untuk melawan, namun ilmu tersebut sudah musnah dan Bu Marni tidak bisa berbuat apa-apa. Karena saat ini ia telah terkena ajian oleh sosok korin yang menjadi pendampingnya. Tak lama kemudian Bu Marni membuka mulutnya dengan perlahan dan sosok korin tersebut mendekatkan wajahnya. Dari dalam mulut Bu Marni terlihat seperti asap yang berwarna putih keluar dari dalam mulutnya dan dihisap oleh korin yang menyerupai Bu Marni. Tak lama kemudian Bu Marni telah mengalami sakaratul maut. Wajahnya pucat dan nafas yang mulai terengah-engah. Matanya menatap ke arah Rina dan menitikkan air mata. Maafkan ibumu, nak. Bu Marni meregang nyawa. Matanya melotot dan kulit-kulit wajahnya terlihat seperti terbakar. Sosok korin yang menyerupainya telah menyerap arwah yang berada di dalam tubuhnya untuk dibawa ke alam jin dan dijadikan budak selama-lamanya. Tiba-tiba kedua belah mata Rina terbuka yang memperhatikan sosok ibunya yang sudah tidak bernyawa lagi. Rina bangkit dan membaringkan jasad Bu Marni di tanah dan pandangan matanya beralih ke arah Ki Jalal yang sedang bertarung dengan raga Ustadz Ahmad. Suara tulang-tulang yang patah terdengar saat Rina bangkit dan berdiri menatap Ki Jalal. Terlihat amarah yang berkobar dari dalam dirinya. Jalal, kau harus mati di tanganku. Setelah itu Ustadz Ahmad menghentakkan dada Ki Jalal dengan menggunakan telapak tangannya. Tubuh Ki Jalal terpental ke arah sumur timba. Ketika Ki Jalal mencoba bangkit dari dalam sumur timba, sosok Arumi muncul dan menarik tanduk jin korin yang berada di dalam tubuhnya hingga masuk ke dalam sumur. Kelemahan Ki Jalal telah diketahui oleh Ustadz Ahmad dan dengan bantuan sosok Arumi, jin korin berhasil dikeluarkan dari dalam tubuh Ki Jalal bersamaan dengan sukmanya. Perjanjian jin korin membuat sukma Ki Jalal ikut terperangkap ke alam baka dan menjadikannya tumbal untuk selama-lamanya bersama dengan sukma Bu Marni. Ki Jalal tersungkur dengan mata yang melotot tanpa kelopak. Ki Jalal tetap hidup namun tidak bersama sukmanya. Jiwanya kini telah berada di alam lain dan tersiksa seumur hidupnya.
Penampakan sosok Korin juga mulai menghilang satu persatu. Kini yang tertinggal hanyalah rintih kesakitan dari warga yang terkena ajian sukma jiwa. Kemana Pak Rohmat? Apakah ia berhasil melarikan diri? Ustadz Ahmad berjalan mendekati Rina yang tergeletak di tanah. Setelah itu Ustadz Ahmad membantu menetralkan tubuh Rina dengan dibantu gendis. Beberapa menit kemudian Rina tersadar dan matanya mencari sosok ibunya. Dekat meja altar yang sudah hancur, tubuh Bu Marni terkapar dengan wajah dan seluruh tubuhnya seperti terbakar hangus. Rina berlari dan memeluk ibunya. Tangisan Rina histeris dan membuat merinding siapapun yang mendengarnya. Beberapa bulan kemudian, Ki Jalal yang tetap hidup tanpa jiwa hanya berada di lingkungan warga. Kesehariannya hanya berjalan dan mencari-cari anaknya. Hanya itu yang terucap dari mulutnya dan tanpa ekspresi sedikit pun. Sore menjelang maghrib, warga sudah tidak ada yang berani keluar rumah setelah kejadian tersebut. Namun warga tetap menjalankan ibadah mereka masing-masing di dalam rumah. Ki Jalal terlihat tengah berjalan tidak tentu arah dan sedang melewati sumur timba. Tiba-tiba, Rohmat! keris Pandawa yang memiliki 3 ruas dihujamkan dengan cepat sebanyak 3 kali dan keris tersebut dibiarkan tertancap tepat di jantung Ki Jalal. Tak lama kemudian, sosok laki-laki tersebut berjalan ke arah hutan bambu sambil tertawa dan membiarkan tubuh Ki Jalal tergeletak di dekat sumur timba. Sekian. Dan terima kasih buat Lukas Priyatno yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.